Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei, bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Kalau gitu seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa like, subscribe, dan juga follow Instagramku di @immegamei. Kalian bisa nanya apapun di situ. Dan juga kali ini kita masih ngomongin kasusnya Sushant Singh Rajput yang udah naik ke CBI dan udah mulai dikerjakan penyelidikannya. Kalau gitu seperti biasa, duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's Hindi time with Mega Mei. Hari ini kita mau update kasus perkembangan Sushant Singh Rajput yang udah mulai dikerjakan oleh CBI, karena kemarin kabarnya CBI udah sempat ke rumahnya Sushant untuk melakukan rekonstruksi ulang kejadian di rumahnya yang di bandara dan juga di resortnya yang di dekat airport katanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih sedikit informasi kalau kemarin Sanjay Dutt dan juga istrinya terbang ke New York untuk melanjutkan treatment Sanjay Dutt dalam mengobati kanker paru-parunya. Dan kabar gembira, kalau kemarin dari Saif dan juga Karina yang mengumumkan kabar kehamilan anak kedua mereka, belum lama ini Anushka Sharma dan juga suaminya Virat Kohli mengumumkan kehamilan anak pertama mereka. Semoga kehamilan kedua aktor papan atas di Bollywood ini lancar sampai hari kelahiran. Kalau gitu kita lanjut aja ke videonya Sushant Singh Rajput. Jadi Mahkamah Agung ini udah resmi memindahkan kasusnya Sushant Singh Rajput dari Kepolisian Mumbai ke CBI. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa poin penting atau kunci utama dari Mahkamah Agung India yang perlu diperhatikan oleh CBI selama nanti menyelidiki kasus ini. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah Pengadilan Tinggi meminta Kepolisian Mumbai untuk menyerahkan semua bukti yang didapatkan oleh Kepolisian Mumbai yang sejauh ini didapatkan ya, dan yang udah terkumpul itu untuk diserahkan ke CBI. Jadi tanpa terkecuali semuanya pokoknya wajib diserahkan ke CBI dari Kepolisian Mumbai. Dan poin kedua yang wajib diperhatikan oleh tim CBI adalah keterangan ayah Sushant yang diberikan di Kepolisian Patna sepenuhnya adalah benar, dan pemerintah Bihar berhak untuk mengarahkan FIR ayahnya Sushant yang diberikan di Kepolisian Patna ke CBI. Maksudnya gini, Patna, Bihar itu bagiannya, jadi kayak Patna distriknya, Bihar kotanya gitu lah. Kayak Mumbai bagian dari Maharashtra, kayak Jakarta Selatan bagian dari DKI Jakarta, kayak gitu. Jadi di sini artinya pernyataan ayah Sushant yang diberikan ke Kepolisian Patna ini berhak diarahkan ke CBI oleh pemerintah Bihar karena Patna bagian dari Bihar. Poin ketiga adalah Mahkamah Agung menyatakan bahwa CBI akan bekerja secara kompeten sepenuhnya. Maksudnya kayak ya CBI akan bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada, dan kompeten yang dimaksud di sini adalah tidak hanya kompeten terhadap FIR ayahnya Sushant aja, tapi juga kepada seluruh FIR yang berhubungan dengan kematian Sushant. Jadi FIR itu semacam statement yang diberikan oleh ayahnya Sushant. Jadi FIR itu ya statement lisan, kayak bukti lisan yang diberikan ayahnya Sushant ke Kepolisian Patna. Jadi kan mungkin selama ini ayah Sushant kayak ngasih pernyataan-pernyataan apa yang selama ini sih yang terjadi sebelum kematiannya Sushant, yang mungkin ada hubungannya dengan kematian Sushant kayak gitu. Itu namanya FIR. Dan menurut Mahkamah Agung, selama ini yang didaftarkan ke Kepolisian Mumbai terhadap kasus Sushant Singh Rajput ini adalah tanpa disertai bukti-bukti. Jadi kayak ini pun mau diinvestigasi, mau diselidiki sangat terbatas karena nggak ada bukti-bukti. Tapi setelah ayahnya Sushant memberikan FIR-nya dan juga ada bukti-bukti lain, menurut Mahkamah Agung kasus ini wajib diselidiki dan pemerintah pusat wajib membantu penyelidikan kasus ini. Dan setelah kasus ini berhasil naik ke CBI, tanggal 21 kemarin tim CBI berhasil menjangkau Mumbai dan mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Salah satunya tim CBI ini datang ke rumahnya Sushant di bandara yang menjadi TKP, dan juga di rumahnya yang pernah ditinggalin bareng Ria, yaitu di resortnya. Kalau kalian ingat di resortnya dekat bandara, mereka datangin semuanya. Dan tim CBI ini melakukan rekonstruksi ulang kejadian kematian Sushant Singh Rajput di rumahnya yang menjadi TKP. Tim CBI ini nggak datang sendiri ke rumahnya, tapi membawa beberapa staf Sushant yang hari itu ada di rumahnya Sushant, dan juga datang bersama temannya Sushant, Siddharth Patani. Mereka datang sekitar jam 2:30 sore gitu. Mereka datang sama badan forensik dan juga Central Agency Team itu. Ini pokoknya yang ngurusin reka ulang adegannya.
dan mereka membawa sekitar 7 kendaraan laboratorium yang diperlukan untuk kebutuhan penyelidikan. Dan rekonstruksi ulang ini memakan waktu sekitar 2 jaman gitu. Setelah rekonstruksi ulang ini dilakukan, reka ulang adegannya ini udah selesai, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh tim CBI, dan juga nanti ada pernyataan dari pengacara keluarga Sushan yang semakin memberatkan Ria. Menurut gue nanti kita bakal lihat pernyataannya itu. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas tentang kecurigaan yang ditemukan oleh tim CBI dari teman-temannya Sushan ini. Di antaranya ada Sandeep Singh dan juga Siddharth Patani. Oke, yang pertama adalah Sandeep Singh. Sandeep Singh ini merupakan salah satu teman dekatnya Sushan Singh Rajput. Dia ini adalah orang yang dipercaya pertama kali datang ke rumahnya Sushan pas ditemukan Sushan meninggal dunia. Dan juga Sandeep Singh ini ketahuan menghubungi driver ambulan yang dipakai untuk mengangkut jenazah Sushan pada tanggal 16 Juni, yang artinya 2 hari setelah kematian Sushan. Sushan meninggal tanggal 14, tanggal 16 Sandeep ini menghubungi driver ambulan. Untuk apa gitu kan. Tapi pas dikonfirmasi ke driver ambulan bilang kalau dia nggak kenal sama Sandeep dan juga dia nggak berhubungan sama Sandeep. So kita nggak tahu gitu kan siapa sebenarnya yang benar di sini atau siapa yang salah di sini. Tapi menurut tim CBI emang Sandeep ini menghubungi supir ambulan 2 hari setelah kematian Sushan. Di sini ada temuan tim CBI yang sangat bikin kita heran gitu. Ditemukan di handphonenya Sandeep Singh ini, Sandeep Singh terakhir menghubungi Sushan itu sekitar September 2019, yang artinya hampir 10 bulan sebelum kematian Sushan dia terakhir menghubungi Sushan. Berarti setelah itu dia nggak menghubungi lagi. Tapi yang bikin curiga, kenapa pas Sushan meninggal dia tiba-tiba datang, dia tiba-tiba tahu, kayak appear and disappear, tiba-tiba pergi 10 bulan datang lagi pas temannya meninggal. Itu sangat mencurigakan sih menurut gua. Dan selain Sandeep Singh, ada satu temennya Sushan lagi namanya Siddharth Patani, emang yang ini yang udah dari pertama dicurigain banget sama Ria kan, berdua sama Ria gitu pokoknya, yang dicurigain banget. Nah, ditemukan fakta bahwa Siddharth Patani ini dimana pas hari kematian Sushan, Siddharth ini stay di rumahnya Sushan terus. Pas udah ditemukan meninggal, dia stay di rumahnya Sushan terus, dan ketahuan selalu stay menghubungi kantor polisi, di mana Siddharth ini handphonenya selalu terhubung dengan police control room, jadi kayak ruang kontrol kepolisian gitu loh. Jadi teleponan terus sama polisi. Jadi banyak orang yang menganggap kalau Siddharth ini kunci utama dari kematian Sushan, karena dia yang selalu berhubungan dengan polisi hari itu. Jadi buat apa dia menghubungi polisi gitu kan, selalu stay di rumah gitu. Oke, jadi ini adalah pernyataan dari Vika Singh, pengacara keluarga Sushan Singh Rajput. Jadi kan gini, pas Sushan ditemukan meninggal dunia, mayatnya dibawa pakai ambulan, dibawa ke rumah sakit. Pas jenazahnya Sushan Singh Rajput di rumah sakit, Ria ini kedapatan mendatangi kamar jenazah Sushan Singh Rajput. Itu yang bikin pengacara dari keluarga Sushan ini curiga. Kayak, punya hak apa sih Ria datang ke kamar jenazahnya Sushan Singh Rajput? Terlebih, Ria dan juga Sushan ini ibaratnya udah putus sejak tanggal 8 Juni pas Ria meninggalkan rumahnya Sushan. Apalagi menurut pengacaranya keluarga Sushan Singh Rajput ini, Ria juga pergi kan membawa barang-barangnya Sushan gitu kan. Pokoknya dia bilang kalau sebenarnya Sushan tuh punya 2 locker, di dalamnya ada 2 tas. Terus pas dicek locker itu semua kebuka dan tasnya udah nggak ada semua. Jadi menurut pengacaranya tuh kayak gini, setelah dia memutuskan buat pergi dan ngambil barang-barangnya, kok masih sih dikasih akses buat mengunjungi kamar jenazahnya Sushan Singh Rajput gitu. Harusnya udah nggak ada hak, orang udah putus gitu kan. Terlebih hari itu katanya semua saudara perempuan Sushan masih ada di situ, masih ada di Mumbai, yang harusnya kalau emang ada apa-apa ya hubungin aja lah keluarganya. Kalau emang perlu perempuan buat ngurusin jenazahnya Sushan, ya udah keluarganya aja yang dipanggil, kenapa harus Ria? Itu yang bikin mencurigakan. Dan menurut Vika Singh, sehari setelah kematian Sushan Singh Rajput, Ria ketangkap basah keluar dari rumah sakit yang menangani jenazah Sushan Singh Rajput. Oke, yang selanjutnya ini adalah hasil autopsi Sushan Singh Rajput yang juga dianggap cukup mencurigakan, karena menurut tim CBI, hasil autopsinya itu keluar terlalu cepat. Jadi gini, tim CBI itu mencurigai gini loh, kenapa kok hasil autopsinya bisa jadi secepat ini? Terlebih sekarang kan di masa COVID, kok bisa secepat ini gitu kan? Rumah sakit emang gak repot banget ngurusin COVID juga, ngurusin ini juga gitu kan. Itu yang bikin tim CBI mencurigakan, karena biasanya hasil autopsi nggak keluar secepat itu. Dan salah satu dokter yang menangani autopsi ini, nggak tahu keceplosan atau ngomong gimana gitu ya, dia menyatakan bahwa hasil autopsi ini bisa keluar sangat cepat karena diminta oleh kepolisian Mumbai.
Itu juga yang menurut tim CBI cukup mencurigakan, kenapa kepolisian Mumbai pengen hasil otopsinya keluar buru-buru gitu kan. Kan kalau buru-buru hasilnya nggak maksimal dong, nggak sesuai dengan harapan, takutnya belum selesai udah dibawa aja tuh hasil otopsi. Oke, dan di sini ada pernyataan dari orang yang diduga tetangga Sushant Singh Rajput. Jadi dia bilang pada malam hari sebelum kematian Sushant, yang artinya tanggal 13 Juni, itu ada hal yang nggak biasa di rumahnya Sushant Singh Rajput. Jadi pada malam itu sekitar jam 10.30 sampai 10.45, jadi sekitar 15 menitan gitu, lampu di rumah Sushant Singh Rajput semuanya mati kecuali dapur. Dan dia juga bilang malam itu nggak ada party di rumahnya Sushant. Kalau gue pun sebelumnya juga dapat berita kalau sebelumnya di rumah malam harinya di rumah Sushant itu ada party, dan juga banyak yang bilang ada party, bahkan anaknya menteri ikut party gitu kan. Tapi ternyata menurut tetangganya ini nggak ada, dan dia bilang malah lampunya mati. Dan itu menurutnya bukan hal yang biasa, karena menurutnya biasanya lampu rumah Sushant ini hidup bahkan sampai pagi sekitar jam 7. Tapi nggak tahu kenapa ya gue malah curiga ya sama tetangga ini gitu kan. Dia bisa bilang semua lampunya mati kecuali dapur, gimana dia bisa tahu itu bagian dapur? Ya nggak sih? Apa mungkin dia pernah masuk ke rumahnya Sushant, atau emang itu udah terkenal bagian dapurnya di situ, atau gimana sih? Gue nggak paham gitu, atau emang gue aja yang berpikir sujon dia pernah masuk ke rumahnya Sushant, atau dia emang udah tahu itu berdapur atau gimana gitu. Sumpah gue kayak dia bisa nyebut spesifik kalau itu dapur masalahnya, kecuali kalau dia bilang ya kayaknya itu dapur deh, kayaknya itu bagian dapur deh gitu. Tapi dia nyebut spesifik bagian dapur yang mati, kok dia bisa tahu gitu? Itu malah bikin curiga. Nggak tahu juga ini emang gue yang curiga sama dia sendiri atau gimana sih? Kalian juga curiga nggak sih? Guys, ini terakhir aja sekedar informasi buat kalian, ternyata sebelum kasus ini naik ke CBI, kasus Sushant Singh Rajput ini sempat terseok-seok karena sempat ada crash antara kepolisian Mumbai dan juga kepolisian Patna. Jadi mungkin ya kepolisian Mumbai itu nganggap gini, ya TKP-nya kan ada di Mumbai, kok jadi ke CBI gitu loh. Jadi menurut kepolisian Mumbai, FIR yang diberikan ayahnya Sushant di kepolisian Patna harusnya dilemparkan ke kepolisian Mumbai, bukan langsung ke CBI. Pokoknya intinya pemerintah Maharashtra bilang kalau misalkan Bihar itu sebenarnya nggak punya wewenang atas kasus ini dikarenakan TKP kejadiannya ada di daerah Mumbai. Tapi sayangnya pengacara dan juga keluarganya Sushant nggak percaya sama kepolisian Mumbai, jadi mereka nggak mau kasus ini diurusin sama kepolisian Mumbai. Mereka curiga kayak kepolisian Mumbai itu licik gitu mungkin kali ya, bakal bekerja sama dengan RIA atau yang lain kayak gitu kan. Jadi keluarga Sushant tuh pokoknya nggak mau kasus ini ditangani oleh kepolisian Mumbai dan langsung memilih untuk melemparkan kasus ini ke CBI. Pokoknya sempat debat gitulah kepolisian Mumbai sama kepolisian Patna. Dan pemerintah Bihar juga bilang kalau misalkan kepolisian Mumbai nggak bakal berani menaikkan kasus ini ke CBI gitu. Pemerintah Bihar juga bilang kalau misalkan kepolisian Mumbai ini nggak bakal berani mendaftarkan FIR ke CBI karena adanya kepentingan politik. Oke, itu tadi video tentang perkembangan kasusnya Sushant Singh Rajput. Beri komentar kalian di bawah terhadap perkembangan kasus ini. Tetap ikutin video aku biar kalian juga terus update tentang kasusnya Sushant Singh Rajput ini. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton videonya. Have a nice day and bye!